Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya. Sudah menjadi dilema dan menjadi fenomena ketika kita mengajak kepada orang lain, terutama melakukan kebaikan-kebaikan, itu mungkin juga beragam tanggapan-tanggapan yang disampaikan oleh orang yang kita ajak, terutama mengajak untuk ikut mengamalkan sholawat wahidiyah sebagai sarana pendekatan kepada Allah wa Rasulihi Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang tidak semudah kita membalikkan tangan. Ketika kita harus paham, ketika kita mengajak kepada orang lain, terus keinginan hati kita yang kita ajak itu sekaligus mau kita punya perencanaan, terus apa yang kita rencanakan itu sukses, berarti kan seakan-akan tidak ada bedanya antara kita makhluk dengan Tuhan yang maha berkehendak. Tuhan itu kadang-kadang bingung. Tuhan ini pangeran iki aku. Mungkin Tuhan juga bingung menghadapi kita itu. Setiap apa yang kita inginkan seakan-akan kun fayakun. Keinginannya langsung terwujud. Padahal kita cuma melaksanakan tugas ikhtiar menyampaikan kebenaran melalui tuntunan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan diri kita, baginda Rasul kekasih Allah dalam perjuangannya hampir sekitar 17 tahun itu ditentang oleh masyarakat, oleh lingkungan, terutama lingkungan keluarga. Namun beliau tidak patah semangat. Bahkan beliau dihentikan dengan berbagai intimidasi, ancaman-ancaman, gangguan-gangguan. Sampai pamannya yang namanya Abu Thalib itu prihatin melihat kondisi Muhammad bin Abdullah dalam memperjuangkan umat masyarakat. Akhirnya melalui pamannya, tokoh-tokoh Quraisy menyampaikan, Muhammad itu suruh berhenti, jangan berjuang merubah keyakinan masyarakat di sini. Ini keyakinan di sini sudah turun-temurun dari nenek moyang. Gak usah dirubah-rubah, gak usah dikenalkan pada Tuhan yang lainnya. Kalau Muhammad mau berhenti, saya jamin dia minta apa? Minta kedudukan, harta benda. Disampaikan oleh tokoh-tokoh Quraisy juga melalui pamannya Abu Thalib. Langsung pamannya menyampaikan, wahai Muhammad, berhenti saja, duduk saja, tidur saja di rumah, kamu nanti dijamin oleh tokoh-tokoh Quraisy. Langsung beliau sambil meneteskan air mata menyatakan dengan tegas, ya ami law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruku hadal amro ma taraktuhu. Hai pamanku, seandainya orang-orang Quraisy semuanya itu mampu mengambil matahari untuk diletakkan di tangan kananku dan juga mampu mengambil bulan untuk diletakkan di tangan kiriku, dengan tujuan aku supaya berhenti memperjuangkan umat masyarakat, saya tidak akan berhenti. Kalau perlu saya mati di tengah-tengah perjuangan ini. Ini keyakinan, Mbak. Sedangkan kita dititipi amalan sholawat wahidiyah oleh beliau mu'alif dianggap sebagai wakil. Kalau kita kadang-kadang masih ragu-ragu, tidak yakin, mujadahnya saja sudah males, tidak berjuang males, ya mana mungkin orang lain mau mengikuti kita. Sama dengan kita, ada orang saat jual obat penumbuh rambut. Ada orang jual obat penumbuh rambut dengan promosinya, menyampaikan dengan berbagai argumen, ini obat penumbuh rambut, penumbuh kumis, penumbuh obatnya rambut, tapi dia sendiri gondol. Kan nggak ada orang samping kita harus menunjukkan perilaku yang baik. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Perilaku yang baik, tunjukkan kita sebagai pengamal sholawat wahidiyah
mampu menjalankan tugas-tugas kewajiban bidang yukti kuladi hakin hakoh dalam seluruh bidang kehidupan. Tanggung jawab di lingkungan juga ditingkatkan, tanggung jawab pada keluarga juga ditingkatkan. Akhirnya perilakunya menunjukkan orang berwahidiyah tanpa banyak omong menyampaikan tentang wahidiyah. Itu mengikuti apa kita. Orang akan ikuti apa yang kita lakukan. Namun demikian, sebagaimana Rasulullah SAW di samping perjuangannya menyampaikan secara lahiriah, beliau juga menyampaikan secara batiniah dengan doa-doa permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga keberhasilan Rasul sampai Islam kita kenal sampai hari ini itu juga berkat keyakinan kesemangatan Rasulullah dan juga para sahabat, diteruskan para tabi'in, para ulama-ulama, dan juga didukung dengan doa permohonan kepada Allah, memohonkan hidayah taufik kepada umat masyarakat. Maka Rasul seringkali berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku, umat masyarakat, sebab mereka seperti itu belum tahu rasanya. Kalau sudah tahu rasanya mesti mencari. Bahkan Sayyidina Umar menjadi tokoh, akhirnya menjadi singa padang pasir, bempernya Islam, itu juga berkat doa Rasulullah. Rasul senantiasa berdoa, Allahumma a'izzal islama bi Umar au bi Abi Jahlin. Rasul berdoa kepada Allah, ya Allah, besarkan Islam ini melalui Umar atau Abu Jahal. Seandainya Rasulullah dengan kata sambungnya dan tidak au tapi wau atau wau sambung, Allahumma a'izzal islama bi Umar wa Abu Jahlin, mungkin Abu Jahal juga katut jadi Islam, Pak. Tapi sayang Rasulullah pada itu berdoanya, ya Allah, besarkan Islam ini melalui Umar atau Abu Jahal. Tapi yang dipilih Allah akhirnya Sayyidina Umar. Ketika beliau belum menjadi Islam, beliau raja tega, pemabuk, pembunuh, corot di masyarakat kita preman, raja preman, sampah masyarakat, hina di hadapan Allah. Namun ketika hidayah masuk berkat doa Rasulullah, penjahat preman sekaliber Umar ibnu Khattab akhirnya diangkat derajatnya oleh Allah menjadi sahabat Rasul karena dekat hatinya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita sebagai pengamal sholat wahidiyah jangan pesimis dan juga jangan suudzon dengan apa yang kita lakukan untuk menyiarkan. Perlu kula panjenengan sebelum menyampaikan sholat wahidiyah, kalau memang yang akan disiar diajak itu sudah betul-betul dikenal dan tahu siapa yang akan diajak, malam dimujadai, dimohonkan kepada Allah, dimohonkan syafaat beliau Rasulullah, dimohonkan nadrah tarbiyah beliau mu'alif sholat wahidiyah. Insya Allah kita menyampaikan 1-2 kata akan diterima dan masuk dalam jiwa rohani, Pak. Tidak menjadi perdebatan. Karena apa? Hidayah sudah dimasukkan dulu, baru orang itu tanpa banyak bicara menyampaikan. Nah, inilah metode dalam perjuangan wahidiyah. Di samping menyampaikan lembaran salat wahidiyah, kartu nidak dan sebagainya, penjelasan-penjelasan secara singkat, yang tidak kalah pentingnya adalah didukung dengan mujahadah. Maka setiap rangkaian mujahadah ada baligh jami'al alamin nida'ana hada waja'al fihi taksiron baligha, supaya apa? Disampaikan kepada hati sanubari umat masyarakat, minimal orang itu akan sadar kepada Allah dan melalui baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya ya didungaaken, dimujadahi, Pak. Terima kasih. Yang lain mau jawaban?